Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sidik Gumelar dari SI 4108 dengan NIM 120 217 2348. Di sini saya sebagai kelompok 3. Kelompok 3 itu akan membahas modul 3 yang berjudul CMDB dan Request Fulfillment. Oke, saya langsung membahas materinya saja. Yang pertama di situ ada SKMS. SKMS itu kayak dia pusat penyimpanan data, informasi, pengetahuan yang dibutuhkan oleh si organisasinya. Jadi sini tuh kayak pusatnya gitu untuk menyimpan sebuah data. Nah, nah SKMS juga itu nggak nyimpan doang, tapi bisa menyimpan, analisis, nyajikan. Nah di SKMS ini dia ada 4 layer. Ada data information layer, ada information integration layer, ada knowledge processing, sama percentage layer. Nah, ini ada table SKMS. Nah, table SKMS ini menunjukkan bahwa pengerjaan-pengerjaan apa saja yang ada di data, information, knowledge, wisdom, dan ada apa aja sih di data itu. Misalnya, di data itu ada discovery, asset management, di information itu ada, misalnya ada service katalog, di knowledge ada CMDB analysis, dan wisdom ada topologi viewer. Nah, maksudnya itu apa? Jadi di data dan information di data ini dikumpulinya informasi-informasi yang mengenai si CMDB ini. Jadi data information layer itu untuk mengumpulkan dan menyimpan data. Nah, setelah itu ada integration layer itu untuk mengintegrasikan informasi yang berhubungan. Terus knowledge processing itu seperti kayak menyediakan interface bagi pengguna untuk melaporkan si yang dapat analisis ini. Selanjutnya ada present layer. Nah, kan jadi 1 sama 3 itu kan untuk menyimpan data, mengumpulkan data, dan diproses datanya. Nah, di present layer ini kita menunjukkan hasilnya data ini atau berupa informasi kepada pengguna untuk diajukan pengguna agar bisa dilihat oleh pengguna untuk menarik kesimpulan bahwa informasi ini layak dipakai atau tidak. Selanjutnya ada CMS. CMS itu kayak aset alat. Tadi kan kalau misalnya SKMS itu kan wadahnya. Kalau ini alatnya untuk bisa menggerakkan si SKMS tadi. Nah, ini ada table, ada SKMS, CMS, CMDB yang kayak DB. Kenapa? Ini maksudnya ini apa table ini tuh? Table itu maksudnya jadi di SKMS ini kan pusat informasi data. Untuk menggerakkan si pusat informasi data ini kita membutuhkan alat agar bisa SKMS berjalan, yaitu CMS. Nah, di dalam CMS ini ada CMDB. Maksudnya apa? CMDB itu kan configuration management database. Jadi database yang dibutuhkan nanti bakal ditaruh di SKMS gitu. Jadi CMDB ini adalah repositorinya atau database yang menyimpan informasi tentang komponen Anda, baik perangkat keras atau perangkat lunak yang membuat infrastruktur Anda. Itu. Selanjutnya ada CI. CI itu apa sih? Yaitu kayak komponen-komponen terkecil atau aset terkecil yang diperlukan untuk dikelola untuk menyampaikan layanan TI. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh CI, misalnya dokumen, perangkat lunak, model, rencana. Jadi, item-item lah yang dibutuhkan untuk si TI ini. Nah, jenis CI pada ETL itu misalnya ada service life cycle, service CI, organization CI, internal CI, external CI, interface CI. Nah, lalu selanjutnya itu ada request fulfillment. Nah, request fulfillment ini adalah proses siklus memenuhi permintaan layanan dari penggunaan. Jadi maksudnya proses siklus memenuhi itu kayak dari awal dibuka atau dari awal permintaan sampai di close, sampai permintaan si pelanggan ini terpenuhi layanannya. Seperti itu. Tujuannya apa sih? Pertama, untuk menangani semua permintaan customer. Tadi kan kayak request fulfillment kan dari sesuai terdapat dari si user requester kan requester user. Selanjutnya ada komponen standar yang diminta, contoh lisensi dan media perangkat lunak. Lalu yang terakhir adalah memberi bantuan nih. Kita memberi bantuan, informasi umum, keluhan, atau komentar. Misalnya, kita memberikan informasi umum bahwa misalnya tanggal sekian ada versi baru, atau ada maintenance baru. Seperti itu. Nah, tadi kan ada tujuannya ya. Nah, requirement itu ada tahap-tahapnya. Ada kategorisasinya, yaitu ada service, activity, type, function, C-type. Nah, service itu apa? Dia permintaan terhadap layanan. Si customer atau user itu melakukan permintaan. Activity-nya itu kan udah meminta nih. Nah, terjadilah sebuah aktivitas yang sedang dilakukan. Type-nya itu kategorisasi permintaan sesuai dengan permintaan sendiri. Function-nya itu kayak permintaan yang fungsinya nih akan digunakan.
CI type itu kategori permintaan sesuai dengan CI-nya. Tadi kan ada macam-macam kan CI-nya tuh. Ada life cycle, CI, ada bisa internal, bisa eksternal. Nah, seperti itu. Nah, status nih. Tadi kan ada tipe-tipenya kan. Tadi kan saya bilang tuh ada pemenuhan user atau enggak ada nih proses siklus. Proses siklus itu maksudnya apa? Jadi di sini nih dari open sampai close. Jadi open itu menunjukkan bahwa service desk-nya ini ada permintaan nih, menerima permintaan layanan. Setelah open, assign itu kayak masuk nih si layanannya. Setelah itu ada in progress itu bahwa layanannya sedang dikerjakan oleh teknisi. Depending itu jika si requestnya itu ada tambahan, misalnya kita ngerjain sesuatu, tiba-tiba si customer atau requesternya ini meminta bahwa ada mungkin pertambahan MPS-nya atau misalnya tambahan jaringannya, cangkupan luasnya atau tambahan jaringan seperti itu. Nah, komplit ini bahwa permintaan yang diminta oleh customer udah selesai. Nah, selanjutnya ada close. Close itu berarti udah ditutup layanannya. Nah, ini ada input dan output. Kalau inputnya itu ada request layanan, request for change, request informasi, request dari berbagai sumber, formulir otorisasi. Selanjutnya itu outputnya nih. Outputnya itu ada peresmian, perubahan standar, pemenuhan request layanan, penolakan, perubahan aset, pembaruan request record, dan permintaan laporan status pemenuhan. Jadi si inputnya yang dari request firmware itu ada tadi beberapa yang masuk ke dalam si service desk-nya. Nah, udah close menghasilkan output. Nah, outputnya itu bakal bisa dikasih ke customer. Nah, selanjutnya langsung aja masuk ke langkah pengerjaan praktikum. Di sini tuh kita lihat aja SDP-nya udah masuk ke SDP-nya. Selanjutnya kita pilih admin aja, langsung login. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kita klik ke bagian admin sini. Udah admin, kita ke bagian bawah cari bagian asset management judulnya. Nah, ini kita masuk ke configuration item type. Kita ingin ini sini tuh kita ingin menambahkan CI type ya. Kita di yang ini tuh kita kan udah login. Setelah login itu kita mengolah aset nih. Kita mengolah aset pada CMDB atau configuration menambahkan CI types. Selanjutnya itu kita pilih add new types. Add new types. Nah, kita ingin menginputkan apa nih di sini nih? Misal kita ada hardware, misalnya kita inputkan hardware misalnya. Hardware, kita input hardware. Nah, udah input hardware, kita di sini save. Save. Tunggu. Nah, ini berarti udah masuk nih. Kita udah menginputkan CI tab name berupa hardware. Nah, misalnya tadi kalau pengen inputkan lain, tinggal kembali lagi, kita inputkan baru lagi, misalnya ada external HDD, ada software, atau apapun, ada monitor, atau apapun itu. Untuk selanjutnya, langkah yang C adalah configuration item child. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih untuk penjelasannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.